Berkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau bicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Kami percaya ketika Engkau berbicara kepada kami Tuhan, kami akan mengalami sesuatu yang besar di dalam kehidupan ini. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu datang dari kehendak Roh Kudus. Dan kami semua pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang, selamat pagi, shalom. Ya, tanggal 7 kemarin kita merayakan pranatal di tempat ini. Yang hadir lambaikan tangan. Oke, mungkin saudara memperhatikan renungan yang kita dengarkan kemarin. Sangat tajam saudara berbicara tentang nama Yesus. Amin. Seperti janji saya kepada Tuhan bahwa gereja kita ini memang hanya nama Yesus yang akan dinomorsatukan. Ya, maka tahun lalu kita tidak merayakan ulang tahun, doakan supaya tahun depan kita bisa merayakan ulang tahun. Tetapi sepanjang kita merayakan ulang tahun, tema kita tidak pernah berubah, Yesus Maha Besar. Amin. Ya, Yesus Maha Besar. Bahkan sejak saya ada di Manado tahun 2000, saudara-saudara, tema itu tidak pernah berubah, Yesus Maha Besar. Sebab dialah pokok pujian kita, pokok sesembahan kita. Tidak ada nama lain. Tadi saya bertemu dengan beberapa orang ada yang dari Solo, dan mereka mengatakan bahwa di kota ini mereka mencari pembapaan, ya mereka mencari pembapaan, dan mereka berkata jika Bapak berkenan bisa bersama-sama dengan kami. Saya bilang, Anda orang Kristen? Iya, pastilah, pendeta soalnya. Anda percaya Yesus adalah Tuhan? Percaya, oh boleh. Oke, sebab kita semua yang ada di dalam sebuah gerakan besar di dunia, sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita semua adalah warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya sedikit mau berbicara tentang Yohanes pasal yang ke-5. Coba dibaca sebentar, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Oke, Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang pertama Yesus berangkat ke Yerusalem. Banyak orang salah berimajinasi tentang Yerusalem. Ya, kalau dikatakan masuk ke Yerusalem, banyak orang yang membayangkan seperti di kota-kota kita di Indonesia, ada jalan tol, keluar dari jalan tol, ada pintu gerbang, kemudian masuk ke dalamnya dan rumah-rumah gedung-gedung di mana-mana.
Berbeda, saudara-saudara, Yerusalem itu adalah kota yang bersambung rapat. Kota yang berbukit-bukit. Sehingga ketika mau masuk ke Yerusalem, ya, dan kemudian kita biasanya datang dari arah Laut Mati, kemudian kita nyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Enggak, salah. Nyanyinya sudah, hatiku rindu ke sini. So di sana, gitu ya. Nah, kita tidak lihat seperti ada langsung bangunan-bangunan besar seperti itu, tapi kita melalui terowongan, masuk ke dalam terowongan, tahu-tahu kita ada dalam kota, dan tidak seperti kota-kota kita yang ada di Indonesia, ya, saudara lewat di Samrat begitu atau lewat di Sudirman di Jakarta. Yerusalem ini adalah kota yang sangat kuno yang dibangun di atas pegunungan Yebus. Ya, setelah Daud itu berkuasa di Hebron 6,5 tahun lamanya, dan kemudian Daud berangkat dengan tentaranya pergi mengepung kota ini, ya. Dan orang-orang yang ada di dalam kota itu berteriak-teriak dari atas, masuklah kemari, maka orang-orang buta, orang-orang timpang akan mengalahkan engkau. Maka dikatakan bahwa Daud kemudian menyuruh tentara-tentaranya masuk melalui terowongan air, dan kemudian dari dalam, saudara, mereka mengalahkan kota ini. Dan sejak waktu itu orang-orang buta dan timpang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah, ya, karena perkataan yang disampaikan oleh orang-orang Yebus. Kota ini pertama kali disebutkan di dalam Alkitab, ya memang ada yang menyanggah, mengatakan tidak demikian, tetapi yang disebutkan saudara-saudara di Kejadian pasal 14 adalah raja yang pertama adalah Raja Salem, ya, yang namanya Melkisedek. Oh iya, saudara-saudara, Anda mungkin menantikan PowerPoint. Saya izin selama setahun ini, baru pertama kali hari ini saya tidak pakai PowerPoint. Saya tidak punya waktu bikin. Benar-benar, saudara, Natal setiap hari. Sehingga sudah hari ini saya ingin khotbah eksposisi dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 ke bawah. Saudara ikuti dengan ayat-ayat yang nanti akan ditampilkan di layar. Nah, kemudian Daud mengalahkan kota ini dan menjadikannya kota Daud. Daud lalu memperkuat, menjadikannya kota berkubu, ya, dan kemudian Salomo anaknya membangun bait Allah di sana. Ya, bait Allah yang sangat terkenal, the first temple, bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Kita tahu bangunan ini kemudian diruntuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70, lalu kemudian bangunan ini dihancurkan oleh Nebukadnezar yang datang dari Mesopotamia, yang kemudian dibangun kembali oleh Serubabel, ya, Serubabel yang membangun bait Allah, dan Nehemia yang membangun tembok kota. Oke? Esra yang membacakan kitab-kitab, Nabi Esra yang membacakan kitab, menyelenggarakan ibadah di dalamnya. Esra, Nehemia, Zerubabel. Lalu kemudian bait Allah ini diperbaiki oleh Herodes Agung, karena Herodes dengan menyuap, ya, berhasil menjadi raja atas orang Yahudi. Lalu untuk menarik hati orang Yahudi, karena Herodes ini adalah pagan, penyembah berhala, maka dia memperbaiki bait Allah secara luar biasa. Ya, kalau saudara punya kesempatan untuk datang ke sana, kita akan masuk ke dalam terowongan di sisinya bait Allah. Dan kita akan melihat ada satu batu ukuran besar, mungkin dari AC itu ke AC ini, satu batu utuh. Ya, mungkin lebih panjang lagi. Satu batu utuh untuk menjadi fondasi daripada bait Allah yang diperbaiki oleh Herodes. Nah, ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, dan murid-muridnya bilang begini, wow, betapa indahnya, betapa megahnya bait Allah ini. Lalu kemudian Tuhan berkata, sesungguhnya akan tiba waktunya
Tidak ada satu batu yang akan duduk di atas batu yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan hal itu digenapi ketika Jenderal Titus dari Romawi datang dan menyerbu Yerusalem dan menghancurkan kota itu, membakar bait Allah. Karena di dalam bait Allah emas yang sangat banyak masuk ke dalam tanah, meleleh masuk ke dalam tanah. Maka kemudian saudara-saudara, orang-orang Romawi menggali bait Allah itu dan membuat tidak ada batu duduk di atas batu yang lain. Menggenapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Kota ini sangat dirindukan oleh Daud. Ya, Mazmur 137 ayat yang kelima. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah kering tangan kananku. Nah, ini stroke, sudah ya. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Wah, ini zaman Daud, ya, dia sangat-sangat merindukan Yerusalem. Mungkin salah satu faktor, saudara-saudara, yang membuat saya dan beberapa teman-teman tour leader di Jakarta, setiap kali mau berangkat ke Yerusalem, tidak seperti pergi ke tempat lain. Ada satu hasrat, gairah, ya, seperti orang yang belum pernah ke luar negeri, saya mau ke Israel. Ya. Nanti kalau saudara sudah pernah ke sana, ya memang ada juga bilang begini, buat apa pergi ke sana? Cuma lihat batu. Orang ini tidak touch, tidak mendapat sentuhan yang sebenarnya, saudara-saudara. Tapi orang yang benar-benar punya niat untuk beribadah, berdoa, pasti akan merasakan hal yang sama. Saya ingat membawa Oma ke sana sudah 3 kali. Yang pertama Oma mau dibawa, dia berkata, Mami tidak mau. Waktu itu umur 70 berapa nih. Mami tidak mau. Tapi waktu kami sudah uruskan semua, Mami berangkat, tidak berangkat, tiketnya sudah ada. Jadi harus berangkat. Jadi berangkatlah Oma. Begitu pulang dia bilang, kapan mau ke sana lagi? Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Di ayat yang kedua, ya, dan kota ini menjadi kiblat daripada Daniel. Ya, Daniel 3 kali sehari mengarahkan wajahnya ke Yerusalem di dalam doanya. Ya, saudara tahu di saudara kita di sebelah juga pakai kiblat. Ya, kiblat ke sana. Kalau di hotel-hotel, saudara akan lihat ada tanda panah di langit-langit atau di dalam laci. Saya takut kalau ada orang yang nakal dan membelokkan, mencabut dan pasang ulang ini stiker, maka doa mereka tidak sampai-sampai. Karena arahnya bengkok ke Tagulandang. Saya ingat orang Toraja, saudara-saudara. Orang yang sudah mati biasanya diletakkan di atas rumah. Disimpan bertahun-tahun, tunggu uang anak-anaknya, cucunya cukup untuk buat pesta. Ketika dirasa sudah cukup, dibuatlah sabua, tenda-tenda, dan kemudian jenazah itu dibawa turun dari rumah sampai ke tanah, namanya Mak Pasonglo. Diturunkan, begitu tiba di tanah, 1 kerbau dipotong, seret. Ya, kerbau. Untuk apa? Untuk menjadi modal bagi jenazah ini pergi ke Puya, surga. Ya, di mana surganya? Ya, kira-kira di daerah 60 km dari Toraja. Dekat sekali surganya gitu ya. Saudara-saudara, nah kalau ini dibelokkan, saya takut mereka tidak sampai. Bapak Ibu, di ayat yang kedua dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Ya, pintu gerbang domba, kenapa disebut pintu gerbang domba? Tempat di mana pedagang-pedagang membawa keluar masuk domba. Tapi juga disebut sebagai pintu gerbang Stefanus. Karena di pintu inilah Stefanus itu diseret keluar kota dan kemudian dirajam dengan batu. Saulus menjadi saksinya. Ya, dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi juga di pintu gerbang ini ada singa 2 di atas. Maka disebut pintu gerbang singa, Lion Gate. Padahal kalau saya perhatikan itu bukan gambar, bukan replika singa, macan, kurus. Singanya kurang gizi. Nanti saudara search di Google ya, Lion Gate Yerusalem.
akan muncul itu gambarnya. Dikatakan ada sebuah kolam, ya, tempat di mana orang-orang kafir pada zaman dahulu menyembah kepada dewa kesehatan, namanya Aesculapius, ya. Dan satu kali ada seorang guide, saya lupa guide ini yang mana, mengatakan kepada saya, Pastor, coba lihat itu ada tiang di situ. Ini bisa punya gambaran enggak? Ini tiang apa? Wah, mana saya tahu. Dia bilang begini, ini bekas rumah sakit. Oh ya? Pada zaman dahulu karena di situ tempat menyembah kepada dewa kesehatan, maka kemudian dibangunlah sebuah rumah sakit di sana. Nah, hal ini sebenarnya saya sudah sampaikan saudara-saudara bahwa membuat hati orang-orang Yahudi itu tidak nyaman. Ketika orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, lumpuh, kemungkinan besar lumpuh, bangkit dan berjalan, mereka marah. Mereka marah. Kenapa saudara? Selama ini mereka sangat kesal, sangat jengkel, tidak terima sebenarnya. Apa yang mereka tidak terima? Kenapa Tuhan melakukan mujizat di kolam Bethesda? Kenapa bukan di bait Allah? Kenapa di kolam Bethesda yang dalam tanda petik pernah dipakai menjadi tempat penyembahan berhala? Kenapa bukan di bait Allah mereka, di ruang Maha Kudus atau di ruang kudus atau di halaman? Kenapa mujizat itu tidak datang dan mungkin dikatakan setiap orang yang menyentuh apa begitu, kemudian menjadi sembuh apapun penyakitnya? Kenapa mesti di kolam Bethesda? Saudara-saudara, perenungan saya adalah Tuhan tidak lagi melakukan mujizat di bait Allah, karena bait Allah sudah menjadi sarang penyamun. Rumahku akan disebut sebagai rumah doa, kata Tuhan, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Orang-orang ada di sana berjual beli, ya, pedagang lembu, pedagang merpati, tempat tukar menukar uang, semua ya saya sudah khotbahkan ini. Sehingga saudara-saudara dengan kondisi ini Tuhan itu tidak perkenanan Tuhan tidak ada di sana. Makanya hati-hati saudara dalam hidup ini. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Katakan amin. Perkenanan Tuhan, penting sekali saudara. Kalau perkenanan Tuhan turun atas kita, Anda harus tahu, Saul dan Daud, ya, Saul itu dosanya tidak banyak saudara. Jauh lebih banyak dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh Daud daripada Saul. Tapi kenapa Daud itu menjadi sahabat Allah, pemazmur yang disukai, ya, dia seorang gembala atas Israel, raja yang besar. Karena perkenanan Tuhan turun dalam hidup Daud. Saya mau bilang begini, Daud tidak pernah mendua hati dengan Tuhan. Okay? Dia betul-betul percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan datang dan mengampuni dia. Perkenanan Tuhan ada di dalam hidupnya. Saul, dia melakukan ketidaktaatan, ya, kepada Tuhan. Mengambil jarahan yang Tuhan berkata musnahkan semua ternak-ternaknya, manusianya, tidak ada yang hidup. Dia bawa pulang Raja Agas. Dia pulang membawa lembu-lembu terbaik dengan alasan mau dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara-saudara, sampai kemudian Nabi Samuel mengatakan, mana yang lebih penting, korban persembahan atau ketaatan? Saudara-saudara, dan Tuhan memang sudah bilang kepada Samuel, ketika Samuel bersedih hati, Tuhan bilang begini, Samuel, Saul, aku sudah menolak Saul, pergilah ke Bethlehem, ke rumah seorang yang bernama Isai, ambillah salah satu anaknya menjadi raja, dan Tuhan memilih Daud. Saudara-saudara, favor, ya, perkenanan Tuhan, itu penting sekali dalam hidup kita. Bagaimana caranya saudara? Jangan pernah menduakan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan tapi percaya kepada yang lain. Tuhan sangat cemburuan. Sangat-sangat cemburuan. Ya. Di ayat yang keempat. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit.
orang-orang buta, orang-orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa banyak orang ada di sana? Sebab mereka mengharapkan kesembuhan. Ya. Kita tahu di dalam perjalanan pelayanan gereja, Tuhan memperlengkapi gereja dengan kuasa, dan ada orang yang punya talenta-talenta khusus, karunia-karunia khusus. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan punya otoritas tersendiri di dalam mengusir setan, mengalahkan sakit penyakit. Ya, di Balikpapan ya kita dengar. Kemarin di sini kita dapat kunjungan Pendeta Thomas Chandra yang punya karunia-karunia khusus. Yang saya dengan jujur mengatakan karunia yang dia punyai saya tidak punyai. Tidak semua karunia yang dia punyai saya punyai. Oke? Saudara-saudara, tapi saya punya karunia yang dia tidak punya. Karena masing-masing orang Tuhan berikan talenta yang berbeda-beda. Katakan amin. Nah, kenapa banyak orang datang mengejar-ngejar hamba Tuhan yang punya karunia seperti ini? Alasannya sederhana, mencari mujizat. Persoalannya saudara-saudara adalah, apakah setelah mendapatkan atau mengalami mujizat, hati mereka benar-benar terpaut kepada Tuhan, atau kepada yang Tuhan pakai mengadakan mujizat? Karena perilaku orang-orang di sekitar hamba Tuhan seperti ini seringkali merusak hamba Tuhan itu. Ya? Karakternya itu kemudian berubah. Banyak orang tidak lagi fokus kepada Yesus, tetapi fokus kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Coba saya ingat satu ayat, Yohanes pasal 12. Ayat yang ke-9. Yohanes 12 ayat yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Saudara lihat cerita ini. Sejumlah besar orang Yahudi datang bukan bertemu Yesus, Lazarus. Ya? Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 10, maka imam-imam itu marah dan bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Membabi buta mereka ini. Ya? Tapi lihat baik-baik ayat yang ke-11. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Siapa itu dia? Lazarus. Seharusnya ini yang terjadi, saudara-saudara. Ya, sebab karena mujizat banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Maka ketika Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, mujizat terjadi dalam hidup kita. Jangan Anda terfokus kepada mujizat itu, kepada berkat yang kita terima. Tapi fokuslah kepada Dia yang memberikan yang terbaik kepada kita. Katakan amin. Kalau Anda menerima berkat dan Anda melupakan yang memberikan berkat, Anda salah besar. Oke? Anda salah besar. Dan hari-hari ini kita banyak melihat kekristenan yang tiarap, kekristenan yang downgrade, kekristenan yang kalah, kekristenan yang imannya patah. Ya? Hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang yang menjadi tawar hati, saudara-saudara, dan lupa bahwa keadaan yang dia bisa hadapi hari ini datang dari satu sumber, yaitu Tuhan. Ya, saudara-saudara yang hari ini lolos dari COVID-19. Saya tidak tahu kalau saudara masing-masing mencatat, yang Anda tahu, Anda kenal, orang yang mati karena COVID ada berapa banyak? Saya percaya banyak. Atau Anda yang pernah kena COVID dan kemudian sembuh. Ya, saudara-saudara, dapatkah kita berkata Tuhan itu
adalah penolong yang sejati. Banyak orang hanya mencari mujizat, bukan mencari Tuhan. Yang kedua adalah, kenapa banyak sekali orang ada di kolam Bethesda? Sebab dunia tidak bisa menolong lagi. Dunia tidak bisa menolong lagi. Bapak Ibu ingat cerita tentang perempuan lelehan darah, pendarahan, sudah 12 tahun. Alkitab berkata telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya untuk mencari kesembuhan, tapi dia tidak menemukan. Tapi ketika Yesus lewat, dia bilang, asal ku jumpai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Kenapa perempuan ini mau bersusah payah datang mencari Tuhan? Dunia tidak bisa menolong lagi. Oke? Waktu Elia ada di atas puncak gunung Karmel, nabi-nabi Baal sudah menoreh-noreh dirinya minta api dari surga. Turun ke atas mesbah yang mereka bangun. Tidak terjadi apa-apa. Tapi dan sepanjang hari mereka sudah melakukan ini. Tidak terjadi apa-apa. Sampai Elia berkata, coba lebih keras lagi. Barangkali dewamu lagi tidur. Barangkali dia lagi bepergian. Coba lebih keras lagi. Mereka menoreh-noreh dirinya sendiri. Tidak terjadi apa-apa. Setelah itu pada waktu mempersembahkan korban petang. Kira-kira jam 3 sore. Elia berkata, gantian bos. Ini giliran saya. Lalu kemudian Elia berkata kepada rakyat, marilah mendekat kepadaku. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Dan rakyat itu, orang Israel mendekat kepada Elia. Pertanyaannya, kenapa mereka mau mendekat? Karena Baal tidak bisa lagi menolong. Baal yang juga disebut dewa api, tidak bisa menurunkan api. Ya, namanya dibikin bodoh sama setan. Ya, saya ingat teman saya di Mamuju, dia punya guru waktu dia masih dukun. Salah satu gurunya itu adalah pawang buaya. Yang ketika dia berdiri di pinggir sungai, katanya dia bisa sebutkan mantranya, karena dia mau menyeberang, tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Dia menyebutkan mantranya, ada 2 buaya datang dan dia bisa berdiri dan buaya itu membawa dia ke sebelah. Katanya. Ketika dia bertobat dan dia kembali ke kampungnya, teman saya ini, dia pergi mencari dukun itu. Ternyata sudah mati. Bagaimana matinya? Dimakan buaya. Ya, setan dimakan dengan jin. Gitu ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dunia tidak bisa menolong lagi. Maka orang-orang Israel mau mendekat ya, kepada Elia. Lalu, kenapa Elia berani berkata, marilah dekat kepadaku? Belum terjadi apa-apa loh. Bayangkan kalau Elia doa dan tidak terjadi mujizat. Waduh, orang bilang, ya sama saja. Kenapa saudara? Iman. Oke, ini iman. Elia sangat mantap, sangat yakin. Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Oke? Anda harus yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan besar. Maka orang-orang Israel datang kepada dia. Coba kita lihat ini. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Yohanes 5 ayat 4. Ini perhimpunan sesama orang sakit. Orang sakit kumpul dengan orang sakit. Tidak ada orang sehat yang mau datang berbaring di pinggir kolam itu dan sambil ngobrol, bercerita. Tidak ada. Yang ada di situ orang sakit. Barangkali mereka ngobrolnya, sudah berapa lama kamu sakit? Saya sudah 38 tahun. Waduh kasihan, sudahlah pulanglah, tidak mungkin kau sembuh. Masa kau bisa tahan di sini 38 tahun? Tidak mungkinlah, pulanglah daripada kamu mati di sini. Saudara-saudara, dengan siapa Anda bergaul hari ini? Apakah orang sakit juga? Kalau Anda bergaul dengan orang sakit, Anda juga sakit. Oke? Sakit tambah sakit sama dengan
sama dengan sakit, masa dua sakit. Begitu ya. Bapak Ibu, kalau Anda salah bergaul dengan orang, maka yang namanya transfer spirit itu akan turun. Ya, di sana sudah yang di sini sudah mengeluh, ada sakit. Saudara-saudara, orang yang masih agak sehat datang ke sana cepat mati. Cepat mati. Sama di dalam cerita zaman Covid kan. Orang yang sakit, yang tertular dimasukkan ke dalam ruangan, ditutup semua, tidak ada ventilasi, lalu kemudian putih semua, dan sendirian di dalam. Makin lama makin sesak dada dia. Dan mati. Gitu ya. Kenapa saudara? Keadaan membuat dia tambah parah. Ayat 5. Sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Saudara, apakah Tuhan itu kejam? Kenapa cuma satu orang yang disembuhkan? Kenapa tidak dikatakan siapa saja yang turun ke dalamnya menjadi sembuh? Ya? Kenapa cuma satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan? Wow, kita tidak tahu. Itu otoritas Tuhan. Ya, otoritas Tuhan, kita tidak tahu. Ada tukang cukur cerita sama yang dicukur. Lalu yang dicukur ini anak Tuhan, dia cerita sama tukang cukur wah tentang Tuhan dan sebagainya. Ternyata tukang cukur ini ateis, dia Tuhan itu tidak ada. Lalu Tuhan itu ada, tidak ada Tuhan itu ada. Kenapa kamu bilang Tuhan itu tidak ada? Tuh banyak orang sakit tidak disembuhkan, banyak orang miskin tidak dikasih makanan, maka Tuhan itu tidak ada. Oh gitu ya. Selesai dicukur, si tukang yang habis dipotong ini keluar, dia balik lagi. Bos, tukang cukur itu tidak ada. Oh, maksudnya? Tidak ada tukang cukur di dunia ini. Loh, saya tukang cukur? Tidak ada. Loh, saya kan baru potong rambut Anda. Bagaimana Anda bilang tidak ada tukang cukur? Tidak ada tukang cukur itu tidak ada. Kenapa? Coba sini, lihat tuh, gondrong. Tuh gondrong di sana, tuh gondrong di sana. Ya, tukang cukur itu tidak ada. Loh, dia bilang, coba mereka datang kepada saya. Saya pasti akan potong rambut mereka. Loh, tadi kamu bilang Tuhan itu tidak ada. Sama dengan sampean. Kalau orang datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah dia. Karena orang-orang gondrong itu tidak datang kepada Anda, maka tidak ada tukang cukur. Tapi kalau dia datang kepada Anda, maka Anda akan potong rambutnya. Dan tukang cukur itu ada. Bos, Tuhan itu ada. Persoalannya adalah banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Dia berkata benar juga ya. Saudara-saudara, otoritas Tuhan untuk menyembuhkan orang yang memberikan respons. Siapa yang memberikan respons, yang menanti-nantikan Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Dalam pelayanannya, saudara-saudara, selama kira-kira 3,5 tahun di dunia ini, Alkitab berkata siapa saja yang menjamah Tuhan akan disembuhkan. Akan disembuhkan. Dibutuhkan sebuah tindakan iman untuk mendapatkan perkara ilahi. Maka saya bilang begini, orang-orang yang hidupnya baik, keluarganya baik, bisnisnya baik, income-nya baik, tenang-tenang, tubuhnya sehat. Lalu orang itu berkata, saya mau mujizat. Bingung juga ya Tuhan mau kasih mujizat bagaimana? Sebenarnya Tuhan bilang begini, apa yang kau alami hari ini adalah mujizat. Tapi dia berkata bukan, saya bekerja maka saya dapat uang. Saya bangun jam 6 pagi, saya tutup toko jam 12 malam, maka uang saya banyak. Dia tidak mau mengatakan bahwa semua yang aku alami hari ini adalah mujizat. Saudara-saudara, di manakah Tuhan itu bekerja? Di tempat di mana ada persoalan. Oke, di tempat di mana ada masalah. Anda mau merasakan mujizat? Carilah masalah.
Kalau hari ini Anda cuma punya sepeda motor, carilah masalah. Tuhan, saya mau mobil. Tapi gajiku cuma 5 juta per bulan, bagaimana saya bisa beli mobil? Itu masalah. Coba lihat ini, Lukas 6 ayat yang ke-19. Karena itu, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Semua orang itu disembuhkannya. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih. Amin. Tahukah saudara, hujan yang turun ke atas tanah tidak hanya dijatuhkan atas tanah orang Kristen, tetapi atas semua tanah. Pertumbuhannya, nah seringkali ini berbeda. Atau pertumbuhannya sama. Yang tanam jagung tetap tumbuh jagung kan, dan tanam jagung tidak tumbuh durian. Sama-sama akan menuai jagung. Tetapi saudara, yang satu menjadi berkat dalam hidupnya. Yang satu tidak menjadi berkat. Menjadi berhala di dalam hidupnya. Yang satu menerima dengan damai sejahtera. Yang satu penuh dengan perselisihan dan persoalan. Saya pernah cerita, saudara-saudara, ada seorang di Makassar, di Palopo. Dia bawa beberapa karung cengkehnya ke Makassar. Ya, orang dari kampung sekali. Lalu waktu itu cengkeh lagi sangat mahal. Dari 8.000 naik sampai berapa puluh ribu. Dan ketika dia menerima uang hasil penjualan cengkehnya ini, bingung dia mau simpan di mana. Dia masuk kantong kresek, masukkan ke dalam seperti kurungan ayam itu yang begini, ya, lalu apa ya namanya, masukkan ke dalam lalu dia ikat pakai tali. Dia naik bis malam, taruh di bagasi mobil, naik bis malam pulang ke kampungnya di Palopo. Dia angkat itu uangnya yang dalam keranjang, dia taruh di meja, dan dia beraktivitas ke belakang dan sebagainya. Isinya dari meja, dari ruang yang ada meja tanya, "Pak, ini apa? Kenapa taruh atas meja?" Dia bilang, "Buka moko." Orang Palopo, "Buka moko." Lalu dia buka, dia, "Hah? Uang semua? Ini uang apa?" "Ini hasil penjualan cengkeh." Istrinya kaget, jatuh, pingsan, mati. Tuhan yang memberi, cengkeh yang mengambil. Saudara-saudara, ada orang yang mendapatkan sesuatu menjadi berkat, ada yang menjadi kutuk, berbeda. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk diberkati berlimpah-limpah. Katakan amin. Anda harus siap untuk diberkati, jangan sampai engkau tidak siap dan berkat itu datang jadi persoalan di dalam hidup. Bapak Ibu, hanya orang yang mau bayar harga yang akan mendapatkan mujizat. Karena banyak orang yang tidak mau membayar harga. Banyak orang yang tidak mau respons. Ya, tadi malam Natal Cool wilayah 1, banyak sekali yang hadir, banyak sekali makanan, banyak sekali hadiah. Wilayah 2, sampai kekenyangan dan hari ini tidak ke gereja. Ya, sudah kok tadi malam kita sudah ibadah, hari ini sudahnya, nanti minggu depan kita ibadah. Padahal minggu depan ada Natal lagi. Banyak orang yang tidak bisa memberikan respons yang baik. Ada orang sudah ditantang dari mimbar. Siapa yang mau didoakan angkat tangan. Dia tidak mau. Yang punya persoalan mau didoakan angkat tangan. Dia diam saja. Isinya sudah sosiku. Nggak ada ini. So masalah di kantor. Tidak mau nanti itu bapak sana tahu saya punya persoalan. Tahukah saudara, setan itu sangat kepingin kita menyimpan persoalan itu. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Simpan persoalan itu. Sampai kapan? Sampai mati. Okay? Alkitab mengatakan dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Seringkali kita perlu pengakuan kepada Tuhan. Butuh kerendahan hati, angkat tangan kok. Ya, kalau disuruh angkat kaki, jangan, pulang itu namanya. Angkat tangan. Apalagi dengan siapa yang punya persoalan. Maju ke depan. Sudah jok kita. Bikin malu doa.
Gengsinya, saudara. Makan itu gengsi. Gengsi itu menutup mujizat. Katakan amin. Saudara-saudara, padahal Tuhan sangat kepingin. Ya, apalagi ada pendeta-pendeta yang punya karunia tertentu. Di sini ada namanya Jojon, pakai baju coklat, pakai sepatu warna kuning. Kamu sedang menghadapi masalah ini. Dia sembunyi sepatunya. Dia tidak mau. Ya, apalagi kalau sudah bicara tentang dosa, dia tidak mau. Respons kita kepada Tuhan menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Nah, wah ini 11:30 nih, saya baru pembukaan. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Waktu yang sangat lama, kita tidak tahu apa penyakitnya, kemungkinan dia lumpuh. Ya, memang penderitaan saudara itu diakibatkan oleh dosa. Dosa yang membuat orang menderita. Ya, membuat orang itu sengsara. Dosa. Jangan bilang selalu, Tuhan kasih saya sakit. Tuhan tidak pernah kasih Anda sakit. Tuhan ambil ya harta saya supaya saya bertobat. Bos, Tuhan tidak pernah mengambil. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Loh, kenapa ada orang Kristen yang kehilangan? Karena Tuhan angkat tangan. Pagar perlindungan itu diangkat. Yang masuk itu bukan Tuhan, setan. Sakitlah, apalah, segala macam. Semua yang buruk yang menimpa kita, saudara-saudara, datang dari kuasa kegelapan. Oke? Datang dari kuasa kegelapan. Kenapa bisa menimpa kita? Karena saudara, sikap kita yang salah kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkata, silakan engkau mengurus dirimu sendiri. Anda tidak perlu saya, silakan cari camat, cari selamat masing-masing. Dan pada waktu Tuhan angkat tangan, saudara-saudara, maka kuasa kegelapan itulah yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Karena, saudara-saudara, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada satu yang dapat menjamah kita. Katakan amin. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama berada di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada dua produk di dunia ini. Produk kerajaan sorga dan produk kerajaan setan. Produk kerajaan setan adalah kala patah sakit, downgrade. Ya, downgrade. Produk kerajaan Allah itu adalah kesembuhan, pemulihan, ya, upgrade. Saya perhatikan ini, saudara. Setiap kali saya masuk dalam satu tema di dalam khotbah-khotbah, ada dua dampak yang datang kepada orang. Waktu saya berbicara tentang upgrade dan downgrade, saya memperhatikan ada orang yang menyala-nyala. Ya. Tapi ada orang yang makin lama makin turun. Hidupnya itu makin lama makin turun. Saya perhatikan, semakin lama semakin turun. Downgrade. Setiap kali masuk sebuah tema baru. Makanya saya kadang-kadang agak, gimana ya? Tapi apa yang Tuhan tuntun untuk saya sampaikan, saya sampaikan. Ya. Sebab kalau saya berhenti menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, maka Tuhan tidak suruh saya lagi. Kalau Tuhan tidak suruh saya lagi, celaka saudara. Ayat 7 jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Persoalan mendasar yang dipunyai oleh orang ini, saudara-saudara, adalah dia tidak punya orang lain di sekitarnya. He living alone. Dia hidup sendiri. Tidak ada yang mensupport dia. Dia tidak hidup dalam sebuah persekutuan. Penderitaannya ditanggung sendiri. Maka, saudara-saudara, jalan keluar bagi kita adalah hiduplah satu di dalam persekutuan. Bersama-sama dengan keluargamu.
hiduplah di dalam persekutuan. Ya, kita punya kul-kul yang jalan dengan baik, hiduplah di dalamnya. Supaya orang Manado bilang bisa bakuliah. Ya, kenapa dia? Oh sakit. Ada masalah apa yang bisa dibantu? Saudara-saudara, hiduplah di dalam persekutuan. Kalau kita hidup sendirian, maka saudara, kita susah menghadapi hidup ini. Ya, kalau saudara pergi ke kota-kota besar dunia, saudara pergi ke Amerika, orang-orang janda-janda, duda-duda, yang anaknya entah sudah pergi kemana, yang tidak lagi dipedulikan dengan anaknya. Mereka tinggal di rumah-rumah dengan binatang, dengan anjing, gitu ya. Ada orang-orang yang sudah berhari-hari meninggal, tidak ada yang tahu. Meninggal di rumahnya, tidak ada yang tahu. Karena orang semuanya egosentris. Tapi orang yang ada di dalam persekutuan, saudara-saudara, ada orang di sekitarnya yang akan memberikan nasihat, support, hahaha, ya, yang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan walk, berjalanlah. Wow, inilah perintah yang penuh dengan kuasa. Ya, hanya orang-orang yang punya otoritas begini yang bisa melakukan perintah kepada orang ini. Bapak Ibu, ayo kita alami mujizat. Kita alami mujizat. Supaya kita bisa berkata kepada orang lain, aku dulu mengalami apa yang engkau alami. Tuhan Yesus sudah menolong saya. Tuhan yang sama sanggup untuk menolong engkau. Amin. Dan ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Gampang sekali. Padahal sudah 38 tahun lamanya dia ada di sana. Tetapi dengan sangat sederhana Tuhan berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya mau katakan saudara, seringkali ketika kita selesai dalam satu persoalan yang karena kita ditolong oleh Tuhan, seringkali kita terheran-heran. Cuma begitu jalan keluarnya? Ya, oh sudah selesai itu persoalan? Gampang sekali Tuhan tolong. Berita baik, Tuhan mau menolong kita. Amin. Tuhan mau menolong kita. Yang penting saudara kita buka hati kita. Kita memberikan respons. Ketika Tuhan berkata, bangkitlah, bangkitlah. Angkat tilam, angkat tilam. Jalan-jalan. Nggak gampang saudara. Orang yang 38 tahun tinggal di tikarnya, barangkali tilamnya itu juga sudah butut sekali. Ya, sudah butut sekali. Tidak gampang bagi dia untuk melakukan. Tapi perintah Tuhan adalah perintah. Ya, kalau Tuhan yang membuka pintu tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang dapat mendobraknya? Tidak bisa. Kuasa Tuhan dinyatakan saudara-saudara. Bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, memang persoalan bahwa hari itu adalah hari Sabat. Hari Sabat. Maka orang tanya, hei ini hari Sabat, kenapa kau mengangkat tilammu? Ya, orang-orang Yahudi itu sangat-sangat strict kepada hari Sabat. Saya seringkali kalau lewat di samping sebelah mana ya, Kota Tua, sebelah barat kalau tidak salah, ada di atas ada tiang, ada kawat. Saya sudah suka menyampaikan kepada grup, ini yang disebut batas seperjalanan Sabat. Orang Yahudi tidak boleh melangkah lebih jauh jarak dari bait Allah, ya. Melewati batas ini tidak boleh. Seperjalanan Sabat. Langkah kaki itu pun dihitung oleh mereka. Sangat-sangat ketat, ya. Mereka tidak bisa menggunting wol, menenun, mereka tidak bisa menuai, mengikat berkas gandum, mereka tidak bisa membuat adonan, mereka tidak bisa mencuci kain wol. Wah, macam-macam. Mereka tidak boleh menjahit, melepaskan ikatan, itu tidak boleh. Simpul-simpul itu dibuka, tidak boleh. Ya, mereka tidak boleh, kalau ada barang yang hilang tidak boleh disapu cari. Ada detail sekali. Orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu,
Lalu kemudian orang ini ditegur. Tetapi orang ini berkata, orang yang telah menyembuhkan aku. Ya, saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya, a man who made me well. Made me well. Orang yang membuat saya sembuh, itu yang menyuruh aku. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah pembuat, creator, pencipta. Amin. Dia menciptakan saudara kesakitan menjadi kesembuhan. Kemiskinan menjadi kaya. Ya. Hidup yang susah menjadi hidup yang menyenangkan. Itu Tuhan. Kalau hari ini ada laki-laki yang berkata istri saya sudah tidak cinta lagi kepada saya atau sebaliknya. Percayalah saudara, Tuhan sanggup memunculkan cinta di dalam laki-laki yang ada di sebelahmu atau perempuan yang ada di sebelahmu. Yang adalah suami atau istrimu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. He made. Dia adalah Tuhan yang membuat. Kalau debu tanah saja bisa menjadi manusia, apa pula cinta yang ada di dalam hati kita. Amin. Saudara-saudara, orang ini tidak mengetahui sang penyembuh. Karena Yesus sudah menghilang di antara orang banyak. Mungkin dia sangat kegirangan. Wah, saya sudah sembuh. Dia jalan ke sana kemari. Ya. Orang ini sibuk dengan mujizatnya. Dia lupa Tuhan. Sekali lagi saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan berkat. Tapi kita lupa yang memberi berkat. Katakan amin. Ya, makanya setiap kali kita mengadakan event di tempat ini, setiap kali kita selesai mengadakan acara, ya ulang tahun, Natal kemarin kita tanggal 7, wah teman-teman dari luar juga memuji karena mereka lihat di YouTube, wah bagus sekali, perayaannya yang bagus sekali. Ya saya bilang siapa dulu ketua panitianya. Saudara-saudara, lalu malam-malam saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Besok lusa hari Selasa, ada bank yang akan mengadakan Natal di tempat ini. Saya bilang boleh silakan, ya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara kasih dalam Tuhan, ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Kalau kita punya anak, kita kasih berkat uang. Papa terima kasih Papa, wah Papa baik sekali Papa, terima kasih. Saudara masih kasih enggak? Hah? Kalau Debbie datang minta sama papanya, Papa, terima kasih Papa. Tapi kalau ambil uang itu dan, ya sudah, kasih. Anda masih mau kasih enggak? Tarik telinganya. Kalau Anda datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kepadaku yang terbaik. Haleluya. Wow. Ayat 14, ketika Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, ini menangkal yang namanya hyper grace. Hyper grace itu sekali selamat tetap selamat. Oke, kalau Anda sudah percaya Yesus adalah Tuhan sekalipun Anda melakukan segala macam, Anda tetap masuk ke dalam kerajaan sorga. Enggak saudara ya. Kita tahu bahwa kita harus berjuang di dunia ini, jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Pergilah ya. Jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi bahwa dampak dari dosa membuat orang itu sakit. Karena dia melakukan dosa, maka dia sakit. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Produk dari mujizat adalah kesaksian. Sekali lagi. Produk dari mujizat adalah kesaksian. Semakin Anda bersaksi, semakin banyak Anda mengalami mujizat. Tapi ketika Anda berhenti bersaksi, ya saya takut mujizat itu akan berhenti di dalam kehidupanmu. Biarlah saudara menjelang kita akan masuk dalam perayaan Natal nanti tanggal 25. Ya, lebih lagi kita mempersiapkan diri kita. Nanti saudara kita akan membawa persembahan palungan. Ya, sepanjang bulan ini Tuhan sudah tolong kita, sepanjang tahun ini Tuhan sudah tolong kita. Ayo kita datang kepada Tuhan seperti orang Majus membawa emas, kemenyan dan mur.
ya, memberikan persembahan palungan seperti tahun-tahun yang sudah kita lakukan. Dan saya percaya, Immanuel, Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya.